Astra Tol Jomo menghadapi libur Nataru memberikan program Nataru ceria, cepat tanggap, ramah, informatif, dan aman. Astra Tol Jomo memastikan kesiapan infrastruktur, fasilitas, dan layanan operasional guna memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jalan tol selama momen libur Nataru. Berkoordinasi dengan PJR apabila terjadi kepadatan di gerbang tol. Simulasi tanggap darurat menyiapkan tambahan 12 mobile reader yang akan digunakan ketika terjadi kepadatan di gerbang tol. Untuk fasilitas di rest area, ada tambahan toilet portable di 4 rest area Tol Jomo, pemeriksaan kondisi kendaraan di mobile Toyota Home Service, Pertashop yang menyediakan Pertamax dan Pertamina Dex, layanan tambal ban, cek dan tambah tekanan ban. Khusus pengguna mobil listrik, tersedia fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik Ultra Fast Charging Self Service gratis. Apabila Anda mengalami kesulitan, hubungi call center 0321 888 123. Nomor ini telah terhubung WhatsApp. Dipersembahkan oleh Astra Tol Jomo. 105,7 Radio Andika. Teman-teman, saya Adnan Raharja. Sore ini bersama dengan tim dari Astra Tol Jomo, Astra Tol Jombang Mojokerto. Sudah hadir bersama saya di studio bapak-bapak yang keren-keren. Sementara saya pertama kali sapa ada Pak Ahmad Rifan Samani dan yang kedua ada Pak Maulana Nur Hidayatullah. Panggilannya Pak Rifan dan Pak Alan. Selamat sore bapak-bapak semuanya. Sore. Apa kabar Pak Alan? Alhamdulillah baik, Mas. Oke, Pak Rifan sehat ya? Alhamdulillah, semangat tetap ceria kita. Tadi nggak kena macet ya? Aman. Ya, berkaitan dengan tema kita hari ini teman-teman, persiapan jelang Nataru, tentu ada hal-hal yang perlu kita ketahui dengan teman-teman dari Astra Tol Jomo. Nah, kesiapan menyambut libur Nataru sendiri. Mungkin Pak Rifan pertama kali bisa menyebutkan kira-kira menghadapi arus libur Natal dan Tahun Baru, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Astra Tol Jomo? Ya, tentunya untuk antisipasi bagi kesiapan periode Nataru dan tahun ini adalah kita mempersiapkan secara infrastruktur, kemudian kami juga menyiapkan beberapa fasilitas serta layanan operasi untuk meningkatkan pelayanan bagi para pengguna jalan yang nanti akan melintas tol Jombang Mojokerto. Seperti itu Mas Adnan. Tentu ada fasilitas-fasilitas yang ditambahi ya untuk tahun ini. Betul. Jadi memang ada beberapa fasilitas yang akan kita berikan selama periode Nataru ini. Jadi ada fasilitas di rest area, kemudian ada layanan operasional lalu lintas, kita juga akan berikan di sana sehingga membantu memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan yang akan melintas di sana. Itu Mas Adnan. Yeah. Saya geser ke Pak Alan ya. Dari evaluasi tahun sebelumnya Nataru, apa yang nanti akan ada semacam penyesuaian atau mungkin perbaikan-perbaikan untuk tahun ini? Ya, oke, makasih. Jadi untuk dari sisi layanan infrastruktur, terutama infrastruktur jalan ya. Yeah. Infrastruktur jalan kita tentunya sudah melakukan pemeliharaan rutin dan inspeksi rutin. Terus yang terakhir itu kita sudah melewati pemeriksaan standar pelayanan minimum dari Kementerian PUPR di awal Desember kemarin terkait kesiapan kita di Natal dan Tahun Baru 2023. Lalu dari sisi layanan transaksi, tentu kita optimalkan gardu-gardu yang kita miliki, gardu-gardu transaksi yang kita miliki sehingga nanti bisa tidak ada kemacetan saat melakukan transaksi. Dan juga tadi sudah disebutkan kita menyiapkan mobile reader untuk antisipasi ketika ada trouble atau semacam gangguan di gardu utama kami. Itu beroperasi 24 jam? 24 jam. Wah, keren. Ya. Jadi kalau ada trouble yang dialami pengendara nggak usah khawatir ya? Nggak perlu khawatir. Caranya bagaimana untuk bisa mendapatkan fasilitas itu? Jadi tentunya kita maksimalkan gardu transaksi yang utama kita. Nanti ketika misalnya hal yang tidak diinginkan, misalnya ada trouble saat di gardu tersebut, kita sudah siap dengan istilahnya mobile reader adalah gardu portable. Jadi gardunya bisa diasong lah. Ya, seperti ngasong seperti itu Mas.
Oh, jadi mobile ke sana kemari Iya, bisa ya? Iya, bisa menjemput bola istilahnya. Iya. Ada mungkin nomor telepon khusus yang nanti kontak. Oh, saya ada trouble nih di sini dan butuh bantuan seperti itu kira-kira atau Kalau bagaimana? nomor telepon khusus kita satu nomor Astra Tol Jombang Mojokerto 0321888123. Itu sudah terhubung dengan WhatsApp juga, jadi teman-teman cukup save nomor tersebut, nanti bisa hubungi dan call via WhatsApp. Iya. Sangat mudah. Jadi lewat WA bisa, telepon bisa ya. 24 jam malah apalagi tadi disebutkan. Betul. Oke, teman-teman kalau mungkin punya problem atau pengalaman ya selama melintasi Tol Jomo, nanti bisa interaksi juga dengan narasumber saya. Mumpung kebetulan ini tim dari Satgas Nataru Astra Tol Jomo ya. Ini yang membidangi soal bagaimana kelancaran, keberhasilan semuanya berkaitan dengan Nataru nanti adalah beliau-beliau ini. Iya, betul. Iya, Pak Arifan mungkin dijelaskan ya, prediksi untuk tahun ini bagaimana libur Natarunya? Ya, jadi kalau prediksi traffic terutama ya Mas Adnan untuk tahun ini sebenarnya melihat kondisi sekarang ini kita bisa prediksikan kenaikan traffic dari tahun sebelumnya itu di kisaran 4%. 4%? Ya, jadi total itu ya? Total terhadap periode Nataru sebenarnya. Yeah. Jadi kita bedakan ketika tahun sebelumnya akan mengalami kenaikan di tahun ini sekitar 4%. Tapi kalau terhadap traffic normal harian kita itu mungkin bisa naik kurang lebih 39%. Seperti itu. Jadi memang ada perbedaan ketika periode Nataru dibanding dengan hari-hari biasa. Seperti itu Mas Adnan. Ya. Kalau puncak arus mudik atau perjalanan kira-kira kapan? Ya. Memang kalau di wilayah timur ini sedikit berbeda pola traffic dengan di wilayah barat Jakarta sampai dengan Semarang gitu ya. Yeah. Karena pola traffic di area timur ini sebenarnya justru malah dari timur ke barat. Nah, dari kondisi itu sebenarnya dari tren yang ada juga itu kita prediksi nanti di puncak traffic itu di tanggal 25 Desember pada saat arus mudik lah kita istilahnya. Kemudian nanti di saat balik itu kemungkinan di tanggal 1 Januari 2024. Prediksi puncak trafficnya ada di situ. Iya. Tapi semuanya full tim sudah siap ya untuk antisipasi itu? Betul. Jadi memang secara 24 jam kita siapkan petugas dan beberapa layanan yang akan kita siapkan untuk itu, Mas Adnan. Termasuk kalau ada ban kempes di tengah jalan, bisa dapat fasilitas itu? Ya. Jadi bagi para pengguna jalan yang membutuhkan fasilitas di jalan tol sebenarnya tadi yang sudah disampaikan bisa menghubungi call center kami di 0321 888 123. Nanti akan ada petugas kami yang melayani. Jadi misalkan ada gangguan kendaraan di jalur, kemudian tim kami nanti akan datang membantu di sana. Jadi bahkan ketika ada ban kempes di beberapa rest area kita juga menyediakan sebenarnya fasilitas untuk menambah angin di sana. Jadi ada nitrogen, kemudian ada self service juga di beberapa rest area kita ada. Jadi di kilometer 695 sama di 678 itu arah Solo juga kami menyediakan fasilitas tersebut. Ya, teman-teman nanti kita akan gali lagi apa fasilitas lainnya yang sudah disiapkan tim dari Astra Tol Jomo menyambut kesiapan Natal dan Tahun Baru. Liburan sudah di depan mata, pasti banyak arus lalu lintas yang akan melintasi jalur Jombang Mojokerto ini. Sesaat lagi. Astra Tol Jomo menghadapi libur Nataru memberikan program Nataru ceria, cepat tanggap, ramah, informatif, dan aman. Astra Tol Jomo memastikan kesiapan infrastruktur, fasilitas, dan layanan operasional guna memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jalan tol selama momen libur Nataru. Berkoordinasi dengan PJR apabila terjadi kepadatan di gerbang tol. Simulasi tanggap darurat menyiapkan tambahan 12 mobile reader yang akan digunakan ketika terjadi kepadatan di gerbang tol. Untuk fasilitas di rest area, ada tambahan toilet portable di 4 rest area Tol Jomo, pemeriksaan kondisi kendaraan di mobile Toyota Home Service, Pertashop yang menyediakan Pertamax dan Pertamina Dex, layanan tambal ban, cek dan tambah tekanan ban. Khusus pengguna mobil listrik, tersedia fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik Ultra Fast Charging Self Service gratis. Apabila Anda mengalami kesulitan, hubungi call center 0321 888 123. Nomor ini telah terhubung WhatsApp.
dipersembahkan oleh Astra Tol Jomo. 105,7 Radio Andika. Kita masih ada di Bisnis Interaktif bersama tim dari Astra Tol Jomo membahas tentang kesiapan libur Nataru. Masih bersama narasumber Pak Ahmad Rifan Samani dan juga Pak Maulana Nur Hidayatullah, Satgas Nataru Tol Astra Tol Jomo yang hadir di studio Radio Andika. Teman-teman yang ingin bertanya langsung bisa kontak lewat telepon atau WhatsApp 0811 345 4000, 0811 345 4000, atau bisa menuliskan di kolom komentar lewat tayangan Andika TV di Facebook AG 243. Tadi disebutkan Pak Alan berkaitan dengan simulasi kepadatan yang terjadi mungkin di gate tol. Ketika itu terjadi, apa pola-pola yang sudah disiapkan? Ya, oke. Jadi untuk antisipasi hal itu kita beberapa kali sudah koordinasi lintas sektoral tentunya dengan kepolisian maupun dengan Dishub. Jadi untuk area-area yang berpotensi terjadi kepadatan misalnya di arah exit tol gerbang bandar atau di arah itu karena adanya kepadatan di arah Mengkreng, itu nanti jadi kita bisa melakukan rekayasa lalu lintas tentunya dengan menunggu diskresi dari kepolisian ya. Jadi nanti ketika di exit tol Bandar Padat kita akan himbau pengguna jalan di gerbang tol sebelumnya yaitu gerbang tol Jombang untuk exit di gerbang tol Jombang. Ataupun kita tutup exit tol Bandar dan kita akan arahkan ke exit tol berikutnya yaitu exit tol Nganjuk. Mungkin kurang lebih seperti itu. Begitupun juga dengan ketika ada kepadatan di exit tol Jombang, tentunya ini menyangkut kepadatan di jalan nasionalnya ya Mas. Termasuk juga kadang-kadang ini loh, ada pengendara yang saldonya ternyata nggak cukup. Ini kan mau gambat juga ya di belakang-belakangnya ini. Kira-kira ada solusinya? Apakah memang masih disiapkan counter-counter untuk membantu ini? Ya, kami himbau sih untuk pengguna jalan itu menyiapkan perjalanan dengan baik dalam artian yang sangat luas ya Mas Atan. Yang pertama menyiapkan secara pribadi, fisik, keuangan, lalu menyiapkan kendaraan, lalu tentunya menyiapkan saldo juga termasuk. Jadi kita tahu dari mana ke mana, tarifnya berapa, kita harus sesuaikan saldo e-tol kita. Dan ketika nanti butuh top up, itu di setiap rest area kami ada fasilitas top up. Begitupun juga di gerbang, tapi tentu kami tidak sarankan itu ya karena akan sangat menghambat teman-teman lain di belakang gitu. Iya. Sebelum melakukan perjalanan dicek dulu ya. Kesiapan termasuk saldonya apakah mencukupi. Iya. Untuk sekarang sih banyak ya medianya, bisa lewat mobile phone kita juga sangat bisa. Iya, betul. Saya ke Pak Arifan lagi. Beberapa waktu lalu ada pertanyaan juga dari pendengar Radio Andika tentang ketika beristirahat di rest area cukup lama, ternyata akhirnya semacam expired gitu, ketika keluar nggak bisa. Ini apa memang ada semacam aturan ini? Banyak masyarakat yang belum paham tentang ini, bisa dijelaskan Pak? Ya, jadi memang ketika penggunaan uang elektronik ini sebenarnya secara sistem bisa diatur. Artinya diatur dalam hal ini adalah ada ketentuan ketika dalam melakukan perjalanan itu melebihi batas yang sudah kita tentukan. Jadi terkadang memang ada settingan waktu di gerbang-gerbang yang memang dibuat untuk melakukan batas perjalanan. Nah, khusus untuk periode Nataru ini sebenarnya expired time tadi sebenarnya kita hilangkan. Jadi sepanjang dari Semarang sampai dengan Surabaya untuk periode Nataru ini kita sepakat untuk kita nonaktifkan. Jadi masih bisa dipakai gitu, kira-kira seperti itu Mas Adnan. Sampai tanggal berapa ini berarti periodenya? Periode Nataru sebenarnya dari tanggal 22 sampai nanti tanggal 3 Januari. 3 Januari ya? Iya. Oh, jadi sebenarnya masih aman ya. Kalau kadang-kadang perjalanan jauh, istirahat dulu di rest area boleh ya, agak-agak sedikit santai. Iya, jadi kita menyebutnya travel time sebenarnya, ada waktu yang memang kita batasi gitu. Iya. Gitu. Baik. Pak Yunus di Kertosono Nganjuk, apa saja layanan yang diberikan ketika ada pengguna jalan tol jika mengalami mogok mesin? Apakah ada biayanya? Pak Anwar di Pesantren Kota Kediri,
Apakah ada potensi macet saat libur Nataru besok? Biasanya macet di gerbang tol. Oke, kita akan bahas sesaat lagi teman-teman. Tetap di Bisnis Interaktif bersama tim dari Astra Tol Jomo. Sesaat lagi. Radio Andika, informasi dan solusi. Astra Tol Jomo menghadapi libur Nataru memberikan program Nataru ceria, cepat tanggap, ramah, informatif, dan aman. Astra Tol Jomo memastikan kesiapan infrastruktur, fasilitas, dan layanan operasional guna memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jalan tol selama momen libur Nataru. Berkoordinasi dengan PJR apabila terjadi kepadatan di gerbang tol. Simulasi tanggap darurat menyiapkan tambahan 12 mobile reader yang akan digunakan ketika terjadi kepadatan di gerbang tol. Untuk fasilitas di rest area, ada tambahan toilet portable di 4 rest area Tol Jomo, pemeriksaan kondisi kendaraan di mobile Toyota Home Service, Pertashop yang menyediakan Pertamax dan Pertamina Dex, layanan tambal ban, cek dan tambah tekanan ban. Khusus pengguna mobil listrik, tersedia fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik Ultra Fast Charging Self-Service gratis. Apabila Anda mengalami kesulitan, hubungi call center 0321 888 123. Nomor ini telah terhubung WhatsApp. Dipersembahkan oleh Astra Tol Jomo. 105,7 Radio Andika. Ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp Radio Andika. Monggo Pak Rifan bisa ditanggapi. Baik, terima kasih Mas Adnan. Jadi yang pertama tadi terkait dengan gangguan kendaraan ya. Ya. Gangguan kendaraan, jadi sebenarnya kami dari Astra Tol Jomo menyiapkan fasilitas layanan lalu lintas. Dalam hal ini adalah penderekan gratis. Jadi penderekan gratis itu dilakukan sampai di gerbang terdekat. Jadi bila mana ada pengguna jalan yang mengalami gangguan di jalur gitu, bisa kita layani dengan menggunakan derek gratis. Kita antar sampai ke keluar gerbang terdekat. Itu Mas Adnan. Nggak usah khawatir ada biaya ya. Iya, jadi memang biasa. Free. Iya. Free kita berikan. Pokoknya pelayanannya mantap lah ya. Betul. Astra Tol. Kemudian tentang potensi kemacetan saat libur Nataru. Nah, monggo. Iya, oke. Jadi memang kalau potensi kemacetan ini seperti pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu terjadi di exit tol Bandar. Jadi memang imbas dari kepadatan arus lalu lintas yang ada di Mengkreng, sehingga imbasnya sampai ke gerbang tol Bandar. Nah ini yang tadi sudah disampaikan di awal bahwasanya akan ada rekayasa lalu lintas. Kita berkoordinasi dengan kepolisian bila mana terjadi kepadatan lalu lintas yang mengakibatkan imbasnya sampai ke ruas tol kita. Seperti itu Mas Adnan. Ya. Jadi kalau potensi kemacetan ada, tetapi sudah punya pola-pola yang standar yang sudah sekarang sudah mulai disimulasikan bagaimana penanganannya. Insya Allah aman begitu ya. Ya, jadi memang sejauh ini kita sudah lakukan simulasi beberapa case gitu dengan kepolisian wilayah, instansi terkait, bahkan juga dengan tim kita sendiri melakukan beberapa simulasi atau rekayasa lalu lintas ketika nanti terjadi kepadatan gitu Mas Adnan. Okay. Teman-teman silakan kalau ingin bertanya, ini bukan perbincangan saya dengan Pak Alan atau Pak Rifan saja. Ini milik Anda semuanya. Anda bisa telepon interaksi sekarang juga atau lewat WhatsApp 0811 345 4000, 0811 345 4000. Nah, Pak Alan sekarang saya tanya, sekarang kan lagi tren electric vehicle ya. Nah, kira-kira antisipasinya apakah sudah disiapkan fasilitas kalau kehabisan tenaga baterai lowbat gitu, kira-kira gimana ini? Jangan-jangan macet di jalan. Kira-kira bagaimana Pak? Ya oke. Itu menjadi salah satu tambahan fasilitas kita ya untuk menjelang liburan Natal dan Tahun Baru itu di rest area kami. Salah satunya ada stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU yang itu dimana spesifikasinya sudah ultra fast charging. Jadi itu ada di rest area KM 695 arah Surabaya. 695 arah Surabaya. Ya, dan itu masih free, masih gratis penuhnya untuk teman-teman yang punya kendaraan listrik atau EV ya. Dan free ya? Ya, 100% gratis Mas. Asik ini ya. Dan juga ada benefit tambahannya. Jadi
sampai 31 Desember 2023 itu ketika teman-teman ngecas di situ, maka nanti teman-teman akan mendapatkan voucher senilai 100.000 itu bisa digunakan di bengkel Toyota dan Auto Expert. Oh, dengan tadi ngisi dapat voucher? Iya, betul. Waduh, sudah dapat gratis dapat voucher ini. Istimewa benar ini ya. Iya, iya. Jadi dimanfaatkan betul loh teman-teman yang pengguna atau pemilik kendaraan listrik, gak usah khawatir. Bisa wira-wiri berapa kali ini? Ada batasan nggak kira nanti dapat voucher gratis? Nggak ada. Iya, iya, iya. Ini kesempatan Mas ya. Oke, teman-teman, tentu butuh antisipasi tentang potensi-potensi kemacetan yang tadi disebutkan. Kalau dari pengalaman tahun lalu, ini kan masalah penerangan juga penting, Pak. Apakah ada penambahan titik-titik lampu penerangan jalan umum di sana nanti? Ya, jadi kalau penerangan jalan umum sebenarnya kita di beberapa simpang susun kalau kita menyebutnya itu memang sampai ke akses itu sudah ada lampu penerangan. Jadi karena kita termasuk jalan tol luar kota, itu lampu penerangan jalan itu hanya ada di beberapa simpang susun dan akses gerbang. Jadi di sepanjang jalur kita itu tidak ada. Mungkin di sekitaran rest area itu yang terdapat juga lampu penerangan jalan di sana. Seperti itu Mas Adnan. Ya, pokoknya insya Allah soal LPGU masih aman ya. Ya. Ada penambahan-penambahan tadi fasilitas yang disebutkan cukup ada penambahan dibanding tahun sebelumnya. Perbedaan paling mendasar atau mungkin hal yang paling istimewa untuk tahun ini apa kira-kira fasilitas yang sedang menjadi prioritas teman-teman Astra Tol Jomo? Iya, mungkin kami menambahkan dan mungkin ini menjadi satu-satunya jalan tol di Indonesia yang menambahkan fasilitas informasi call center di setiap kilometer jalan. Jadi di setiap 200 meter itu ada rambu kilometer yang di sana di bawahnya terdapat call center kita. Nah ini mungkin satu-satunya informasi yang ada di Indonesia di tol kami ini Mas Adnan. Harapannya supaya pengguna jalan nanti kalau butuh kondisi darurat emergensi langsung bisa tahu ya. Ya betul, karena memang itu berdasarkan hasil inovasi dari teman-teman. Kadang ketika ada masukan dari pengguna jalan atau kita temukan pada saat kita observasi itu pengguna jalan susah mendapatkan informasi call center gitu. Nah, untuk memudahkan itu sebenarnya kita memberikan fasilitas tambahan call center di setiap rambu kita kilometer. Seperti itu Mas Adnan. Baik. Teman-teman nanti kita lanjutkan diskusi kita bersama tim dari Astra Tol Jomo yang hadir. Kebetulan ada tim Satgas Nataru yang akan menjawab pertanyaan teman-teman bagaimana pengalaman tahun lalu dan kira-kira antisipasi untuk kemacetan dan juga kesulitan perjalanan di tahun ini seperti apa. Anda bisa sampaikan melalui telepon atau WhatsApp Gatekeeper Radio Andika. Astra Tol Jomo menghadapi libur Nataru memberikan program Nataru ceria, cepat tanggap, ramah, informatif, dan aman. Astra Tol Jomo memastikan kesiapan infrastruktur, fasilitas, dan layanan operasional guna memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jalan tol selama momen libur Nataru. Berkoordinasi dengan PJR apabila terjadi kepadatan di gerbang tol. Simulasi tanggap darurat menyiapkan tambahan 12 mobile reader yang akan digunakan ketika terjadi kepadatan di gerbang tol. Untuk fasilitas di rest area, ada tambahan toilet portable di 4 rest area tol Jomo, pemeriksaan kondisi kendaraan di mobile Toyota Home Service, Pertashop yang menyediakan Pertamax dan Pertamina Dex, layanan tambal ban, cek dan tambah tekanan ban. Khusus pengguna mobil listrik, tersedia fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik Ultra Fast Charging Self-Service gratis. Apabila Anda mengalami kesulitan, hubungi call center 0321 888 123. Nomor ini telah terhubung WhatsApp. Dipersembahkan oleh Astra Tol Jomo. 105,7 Radio Andika. Teman-teman, saya masih bersama dengan narasumber Pak Ahmad Rifan Samani dan Pak Maulana Nur Hidayatullah, Satgas Nataru dari Astra Tol Jomo. Anda yang ingin tanya-tanya silahkan, masih ada kesempatan telepon dan WhatsApp Radio Andika. Pak
Rifan, berkaitan dengan CCTV ini kan menjadi sesuatu fasilitas yang penting ya sekarang ini. Apalagi kita berkendara kadang-kadang juga ada insiden-insiden yang tak terduga. Nah, untuk antisipasi keamanan termasuk CCTV, bagaimana kesiapan dengan teman-teman Astra Tol Jomo? Ya, oke, terima kasih Mas Adnan. Jadi memang di sepanjang jalur tol kita di Astra Tol Jomo itu sudah terpasang beberapa CCTV yang ada di jalur. Jadi semangatnya kita adalah kita bisa real time memantau kondisi lapangan secara real time, kemudian memudahkan juga ketika ada kejadian di jalur, sehingga kita bisa lebih responsif ketika menangani atau melakukan pengamanan di jalur. Jadi memang di jalur kita ada kurang lebih 80 titik kamera yang memang sudah dipasang di sana. Kemudian di gerbang-gerbang juga sebenarnya ada juga CCTV yang terpasang di sana untuk memudahkan kita ketika misalkan ada antrian, kemudian kita harus meresponnya seperti apa, itu sangat memudahkan kita. Seperti itu Mas Adnan. Ya, ada tanda ke gatekeeper dulu ya. Pak Umam di Jombang, selain layanan untuk mobil atau kendaraan, apakah juga ada pelayanan khusus untuk layanan emergensi kesehatan? Karena mengingat untuk antisipasi kondisi tubuh selama mudik Nataru. Pak Rizal di Surabaya, apakah ada tips khusus dari teman-teman Astra Tol Jomo untuk mengantisipasi terjadinya insiden lalu lintas di jalan tol? Oke, kita akan bahas saat lagi teman-teman. Radio Andika, informasi dan solusi. Ya monggo, mungkin Mas Alan bisa menanggapi dulu. Iya, yang pertama tadi fasilitas untuk kesehatan ya. Ya. Untuk fasilitas kesehatan tentunya dari ada beberapa pos PAM ya, pos pengamanan yang dibangun menjelang Natal dan Tahun Baru, nantinya akan ada di setiap exit tol kita dan di exit tol Mojokerto Barat, Jombang dan Bandar. Lalu juga ada pos di rest area KM 678 arah Surabaya dan Jakarta. Tentunya itu nanti ketika ada teman-teman pengguna jalan yang mengalami mungkin ada sedikit kendala dari sisi apapun ya, bisa langsung menuju ke pos-pos pengamanan tersebut. Gitu. Kalau untuk yang kedua tadi ya, antisipasi ada insiden lalu lintas. Oke, antisipasi. Jadi sebenarnya dari Astra Tol Jomo sendiri banyak yang sudah dilakukan. Itu kita menyebutnya dengan 3E. Yang pertama ada engineering. Itu dari sisi infrastruktur kita siapkan mulai dari pemeliharaan jalan, permajaan rambu seperti pengaman, werup, lalu guardrail dan sebagainya. Lalu dari sisi enforcement kita melakukan binaan atau kerjasama dengan pihak PJR untuk rutin melakukan filterisasi pada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, misalnya overload, overdimension dan sebagainya. Lalu yang terakhir kita selalu mengutamakan edukasi dengan cara misalnya kampanye keselamatan, bisa dengan pemasangan banner di sepanjang jalur tol kita, lalu pemberitahuan di VMS kita dan mungkin hari ini tadi kita juga melakukan safety campaign secara virtual. Speed gun itu masih ada ya, Mas? Masih dilakukan. Dan itu ada penindakan memang kalau ada pelanggaran ya? Iya. Oke, jadi yang diabaikan ngebut-ngebutan di jalan tol ya, jangan. Oh, ada tanda sepertinya ada penelpon yang bergabung ke gatekeeper dulu, Silvi. Mas Novan. Oke, selamat sore Pak Adnan. Oke, Mas Novan, monggo langsung ke pertanyaannya. Oke, selamat sore untuk ini petugas dari Astra Tol Jomo. Saya mohon info, selama ini kita kan selalu kesusahan untuk tarif tolnya dari mana ke mana. Bisa nggak untuk kali ini pas musim Nataru ini liburan, di-share di media sosialnya daripada kita saling nanya kemana-mana. Gitu aja Mas Adnan. Baik, itu saja Mas Novan ya. Terima kasih. Biar baik, ditanggapi teman-teman. Selamat sore. Mas Novan di Malang, silakan. Ya, oke, terima kasih pertanyaan dari Mas Novan tadi ya. Sebenarnya terkait dengan tarif tol gitu ya. Jadi memang
kita sebenarnya ada sosial media yang memang di sana nanti akan menginformasikan beberapa tarif tol yang khususnya di ruas tol Jombang Mojokerto gitu ya. Walaupun memang ada beberapa tarif integrasi yang misalkan perjalanan dari Semarang ke Surabaya gitu sebenarnya nanti bisa kami kami sampaikan melalui mungkin sosial media seperti itu. Ya. Jadi memang tarif ini sebenarnya di gerbang-gerbang sudah tersedia sebenarnya papan informasi tarif atau sebelum masuk tol sebenarnya biasanya ada. Cuma nanti untuk lebih memudahkan kita coba memberikan semacam sosialisasi gitu terkait dengan tarif jalan tol. Lewat itu. media sosial. Media sosial. Oh, ada yang bisa diakses apa mungkin akunnya? Mungkin teman-teman di IG atau apa? Ya, di Astra Tol Jomo sendiri sebenarnya ada Instagram ya, ada Astra Tol Jomo. Jadi Instagram dan di Twitter juga rasanya Astra Tol Jomo juga nama akunnya juga sama. Kemudian tadi call center sebenarnya kita menyebutnya di layanan sentra komunikasi yang bisa langsung telepon, kemudian bisa langsung WhatsApp di sana itu di 0321 888 123. Seperti itu Mas Adnan. Bisa diulang sekali lagi? Jadi call centernya di Astra Tol Jomo itu dengan nomor 0321 888 123. 123. Ya. Nomor cantik ya. Nomor cantik. 83 kali 123 ya. 0321. Jadi termasuk tanya-tanya soal tarif di sini bisa? Bisa. Oh, bisa. Oke. Nanti akan kita bantu berikan. Ya. Oke. Nahdi sekarang. Pak Eri. Ya, selamat sore Mas Adnan. Monggo langsung ke pertanyaannya Pak. Iya, tanya misalnya gas, bahan bakar habis apa ada seperti mobile gasolin yang bisa mengisi kan harus ditarani gitu loh. Iya. Seperti itu. Nah, itu aja. Itu terima saja. kasih. Baik, terima kasih Ya. Pak Eri sudah bergabung dari Pesantren Kediri. Monggo, Mas Alan bisa menanggapi. Iya, fasilitas SPBU modular ya atau Pertasop itu kita siapkan di rest area kami. Itu ada di KM 695 arah Surabaya dan KM 678 arah Jakarta. Nah, itu masing-masing ada Pertasop yang menjual Pertamax dan Pertamina Dex. Seperti itu. Tapi tentunya kita himbau sekali lagi untuk menyiapkan perjalanan. Jadi bahan bakar juga disiapkan. Lalu untuk kejadian terburuk misalnya habis, jangan khawatir, di tol kami juga menyediakan derek gratis sampai gerbang tol terdekat. Iya. Jadi nggak ada semacam apa yang tadi disebutkan Pak Eri, gasolin mobile yang datang bisa bawa. Saya kebiasaan ini dibantu dari Pertashop terdekat dibawakan gitu. Ada semacam itu armada khusus gitu Pak. Iya, saat ini memang kalau kondisi tersebut kita bantu dengan kita arahkan ke ke gerbang terdekat atau kita arahkan ke rest area yang memang menyediakan Pertasop sebenarnya. Jadi ada derek ya? Betul, ada derek. Jadi kita bantu para pengguna jalan untuk kita arahkan ke rest area karena memang di sana yang kita menyediakan. Seperti itu supaya lebih teratur aja sih sebenarnya Mas Adnan. Iya. Kalau indikator BBM sudah menunjukkan kritis, jangan diabaikan ya. Iya, betul. Iya. Nanti teman-teman kita akan bahas kembali berkaitan dengan kesiapan libur Nataru bersama tim dari Astra Tol Jomo sesaat lagi. Astra Tol Jomo menghadapi libur Nataru memberikan program Nataru ceria, cepat tanggap, ramah, informatif, dan aman. Astra Tol Jomo memastikan kesiapan infrastruktur, fasilitas, dan layanan operasional guna memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jalan tol selama momen libur Nataru. Berkoordinasi dengan PJR apabila terjadi kepadatan di gerbang tol. Simulasi tanggap darurat menyiapkan tambahan 12 mobile reader yang akan digunakan ketika terjadi kepadatan di gerbang tol. Untuk fasilitas di rest area, ada tambahan toilet portable di 4 rest area tol Jomo, pemeriksaan kondisi kendaraan di mobile Toyota Home Service, Pertashop,
One-Stop yang menyediakan Pertamax dan Pertamina Dex. Layanan tambal ban, cek dan tambah tekanan ban. Khusus pengguna mobil listrik, tersedia fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik Ultra Fast Charging Self-Service gratis. Apabila Anda mengalami kesulitan, hubungi call center 0321 888 123. Nomor ini telah terhubung WhatsApp. Dipersembahkan oleh Astra Tol Jomo. 105,7 Radio Andika. Kita masih ada di Bisnis Interaktif bersama Astra Tol Jomo. Kembali ke Gatekeeper, Ika. Bergabung Pak Romi di Simpang 5 Gumul, Kediri. Pak Romi. Halo, selamat sore. Ya, Pak Romi, silakan langsung ke pertanyaannya. Iya, mau bertanya untuk Bapak, kalau misalkan batas kecepatan di jalan tol itu kan minimum 60 km per jam dan maksimumnya kan berapa 100 km per jam. Nah, itu kan biasanya kalau yang di atas 100 km per jam kan dulu pernah ada isunya itu kan akan ditindak gitu. Terus pertanyaan saya itu bagaimana dengan kendaraan-kendaraan semisal truk berat gitu yang berjalan di bawah 60 km per jam, mengingat juga kan berbahaya juga ya, rawan ditimpuk dari belakang gitu. Gitu aja sih pertanyaannya, Mas Adnan. Terima kasih Pak Romi sudah bergabung. Terima kasih. Oke. Ya, Pak Romi dari SLG Kediri, monggo. Ya, terima kasih Pak Romi. Jadi memang terkait dengan keselamatan pengguna jalan, jadi sudah beberapa kali kita lakukan juga, kita berkoordinasi dengan kepolisian, dalam hal ini PJR, untuk melakukan penindakan. Jadi kalau tadi disampaikan ada rambu batas kecepatan gitu kan ya. Jadi ada tadi yang sudah disampaikan juga ada enforcement gitu ya. Itu ada yang namanya speed gun. Jadi ada kalau batas kecepatannya melebihi yang ditentukan, itu nanti akan ada penindakan. Nah, begitu juga sebaliknya sebenarnya ketika ada kendaraan yang jalannya lambat atau kurang dari batas yang ditetapkan, itu juga akan ada penindakan dari kepolisian dalam hal ini. Jadi nanti mereka akan dilakukan penindakan oleh rekan-rekan dari PJR. Seperti itu, Mas Adnan. Sebenarnya apa saja yang selama ini menjadi bahan evaluasi dari teman-teman Astra Tol Jomo tentang mungkin kelalaian pengendara yang akhirnya berdampak pada insiden lalu lintas? Seperti apa ini? Ya, jadi berdasarkan pengalaman di tahun 2023 sebenarnya terkait dengan laka di tol kami ini hampir 45% itu disebabkan oleh human error. Artinya human error di sini adalah karena pengguna jalan ini rata-rata mengantuk. Jadi mungkin bukan rata-rata, sebagian besar mengantuk. Kemudian ada lagi 33% itu mengalami pecah ban. Kemudian sisanya itu adalah kurang antisipasi. Jadi memang seringkali yang kita temukan di ruas tol kami beberapa kecelakaan itu lebih ke human error. Makanya itu mungkin bagi para pengguna jalan sebelum melakukan perjalanan jauh, mungkin alangkah baiknya mempersiapkan diri selain fisik yang memang benar-benar prima, kemudian juga kendaraan. Karena memang berdasarkan data kami itu tadi 33% itu penyebab kecelakaan disebabkan oleh ban pecah. Seperti itu, Mas Adnan. Ya. Kalau seperti itu sebenarnya sudah ada ya imbauan-imbauan atau sosialisasi berkaitan dengan keselamatan berkendara? Ya, jadi di sepanjang jalur kita sebenarnya sudah terpasang rambu himbauan. Jadi ketika pengguna jalan mengantuk itu dihimbau untuk istirahat dulu di rest area. Bahkan ada himbauan setelah berkendara selama 4 jam diwajibkan untuk beristirahat di rest area gitu. Karena berdasarkan data kami juga itu tren laka di tempat kami itu terjadi di jam 4 subuh sampai jam 7 pagi. Ya, artinya memang jam-jam rawan ya bagi para pengguna jalan melakukan perjalanan. Betul, Mas Adnan. Iya. Ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar live streaming kita dari Pak Ananda Indra Sindoro. Menanyakan kalau fasilitas tambal ban dan tambah angin apakah tersedia jika kempes ban di jalur yang jauh dari rest area? Bagaimana solusinya? Ya, untuk fasilitas tambah angin dan tambal ban itu tersedia di seluruh
rest area kami ya. Kalau untuk yang layanan tambal ban, cek dan tambah tekanan ban itu ada di rest area KM 695 arah Jakarta dan 678 arah Surabaya. Untuk yang cek dan tambah ban secara self service itu ada di rest area 695 arah Surabaya dan di 678 arah Jakarta. Kalau jauh kira-kira ternyata kok ini kayak rasa mulai kempes ini. Jauh gimana kira-kira? Apa solusinya kira-kira? Seperti yang ditanyakan oleh Pak Nanda Indra tadi. Iya, kembali lagi di setiap kilometer kita ada patok penanda yang di situ tertulis call center kita. Jadi teman-teman mungkin kalau dirasa agak bahaya nih untuk melanjutkan perjalanan, itu bisa langsung call di WA kami. Itu langsung petugas nanti datang, bisa untuk misalnya tambah angin untuk sementara atau seperti apa gitu. Pertolongan darurat ya? Iya, pertolongan darurat. Nanti akan diberikan 24 jam siap. Siaga 24 jam. Jangan lupa saya ulangi, call centernya 0321 888 123. Sekali lagi 0321 83 kali 888 123. Itu nanti terhubung lewat WA juga ya? Betul. Fast respon ya? Betul. Pasti. Oke, ke Gatekeeper kembali. Pak Aji di Jombang, apakah ada diskon tarif selama arus Natal dan Tahun Baru ini? Pak Ahmad Turmudi di Mojokerto menanyakan, apakah ada penambahan fasilitas selama Nataru? Apabila ada trouble mengenai ban kendaraan, apakah teman-teman dari Astra Tol Jomo juga menyediakan penggantian ban baru? Oke. Sylvie Nuriana dan Sony Sonata, Gatekeeper. Radio Andika, informasi dan solusi. Monggo langsung ditanggapi Pak Arifan. Terima kasih Mas Adnan. Jadi terkait diskon tarif sebenarnya sejauh ini sampai dengan hari ini sebenarnya di ruas tol Jombang Mojokerto ini belum ada diskon tarif. Karena sejauh ini juga yang sudah diberlakukan diskon tarif itu di ruas wilayah barat sebenarnya Mas Adnan. Dari gerbang tol Cikatama sampai dengan Kali Kangkung, gerbang tol Kali Kangkung. Karena di wilayah timur ini belum ada arahan dari pemerintah terkait dengan pengenaan diskon tarif. Seperti itu. Kemudian tentang fasilitas tambahan misalnya untuk penggantian ban baru, apakah ada? Ya, sebenarnya terkait dengan fasilitas penggantian ban baru, kita menyediakan fasilitas ketika ada gangguan ban khususnya gitu, kita bisa menyediakan sementara sebenarnya. Karena nanti pada prinsipnya adalah tadi kita berikan layanan derek gratis sampai ke gerbang terdekat. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, kita menyediakan fasilitas ban sementara sebenarnya untuk kendaraan itu tetap bisa jalan. Tapi balik lagi tadi kami lebih menyarankan kepada pengguna jalan untuk mempersiapkan kendaraannya. Kalaupun memang terjadi hambatan di jalan nanti, kami bisa bantu dengan fasilitas penderekan gratis. Seperti itu Mas Adnan. Ya. Berkaitan dengan kesiapan fisik atau infrastruktur sendiri, Pak Alan mungkin bisa menambahkan bagaimana kondisi terkini di Astra Tol Jomo. Apakah ada aktivitas ini perbaikan-perbaikan atau mungkin penyempurnaan yang dilakukan? Iya, untuk kesiapan infrastruktur atau kemantapan jalan itu kita sudah terakhir itu sudah ada kunjungan dari Kementerian PUPR dan sudah dinilai sudah siap untuk Astra Tol Jomo. Lalu untuk peningkatan mungkin menambahkan sedikit Mas Adnan. Jadi selain sebenarnya menjelang event Nataru ini kan kita sudah lakukan koordinasi kemudian inspeksi terutama terkait dengan bersama dengan Kementerian PUPR kemudian instansi terkait itu memang sudah dilayakan kesiapannya. Nah, memang terkait dengan peningkatan atau kualitas jalan sebenarnya kami atau dari pemerintah itu sudah ada yang namanya program beautifikasi. Artinya beberapa fasilitas jalan tol kita itu kita perbaharui. Misalkan seperti
pagar pembatas atau istilah kita disebutnya guardrail. Itu kita lakukan pengecatan seluruh jalan tol kita gitu. Iya. Kemudian marka yang sudah pudar itu kita lakukan pemarkaan ulang. Jadi itu menjadi bagian pelayanan kami untuk meningkatkan kualitas jalan kita sebenarnya. Jadi ada yang namanya program beautifikasi jalan tol gitu, tadi ya. Kira-kira. Ya, mungkin informasi tambahan untuk penanya tadi. Jadi di Astra Tol Jombang Mojokerto sendiri mengikuti kebijakan dari Kementerian Perhubungan bahwa jalur itu harus steril di tanggal 20 Desember hingga tanggal 3 Januari itu tidak ada pekerjaan konstruksi. Jadi kita maksimalkan ruas jalan kita untuk supaya teman-teman pengguna jalan lancar. Seperti itu Mas Abang. Ya, termasuk fasilitas pendukung seperti kapasitas parkir itu juga diperluas. Apakah ada semacam itu, Pak Ridwan? Jadi kalau fasilitas parkir rasanya kita sudah tersedia di beberapa rest area. Selain parkir juga tentunya di rest area ini ada penambahan toilet portable, Mas Adnan. Jadi di beberapa rest area kita di kilometer 695 kemudian 678 itu baik arah Ambon maupun Bandung tersedia fasilitas toilet portable. Jadi rasanya kalau kondisi toilet sih aman gitu, termasuk kondisi parkir tadi sebenarnya. Oke, teman-teman, itu tadi gambaran tentang kesiapan memang betul libur Nataru disambut secara serius begitu oleh teman-teman dari Astra Tol Jomo. Pak Rifan, mungkin bisa digambarkan tentang kesiapan secara global, bagaimana teman-teman Astra Tol Jomo menyambut libur Nataru ini? Ya, oke. Jadi secara prinsip untuk menghadapi layanan Nataru 2023-2024 ini, secara kesiapan infrastruktur, kemudian beberapa fasilitas tadi yang sudah disebutkan di rest area, kemudian layanan lalu lintas, kita menyediakan mobil rescue, mobil ambulan, kemudian derek. Itu kita siagakan 24 jam, Mas Adnan. Selain layanan lalu lintas juga di beberapa layanan rest area kita juga menyediakan tambahan toilet portable. Jadi di semua rest area kita di kilometer 695 baik arah Ambon maupun arah Solo maupun arah Surabaya itu sudah disediakan toilet portable. Kemudian tadi tambahan yang mungkin tahun ini jadi pembeda itu selain tadi yang saya sebutkan informasi call center itu juga ada SPKLU. Jadi pengisian kendaraan elektrik. Jadi itu tersedia di kilometer 695 arah Surabaya. Jadi seperti itu Mas Adnan. Jadi, dan masih free, gratis, dapat voucher lagi. Dapat voucher pula. Ya memang kita sambut Nataru kali ini dengan ceria. Gitu Mas Adnan. Iya. Terakhir mungkin Natal atau Nataru ceria ini maksudnya apa yang diemban oleh teman-teman Astra Jol, Pak Alan? Mungkin bisa disebutkan. Oke. Kalau temanya kita dari Astra Infra sebenarnya itu mengangkat tema ceria dari sisi organisasi atau dari sisi Astra Tol Jomo sendiri. Yang pertama ada cepat tanggap, ramah, informatif dan aman. Lalu ceria dari sisi pengguna jalan, kita harapkan teman-teman untuk cerdas siapkan perjalanan liburan yang menyenangkan. Wah, mantap. Jadi pengen cepat liburan saya. Pak Alan, Pak Rifan, terima kasih rawuhnya di studio Radio Andika. Semoga sukses dan juga semuanya yang disiapkan memang optimal nanti memang untuk pelayanan publik yang terbaik ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Adnan. Teman-teman, itu tadi perbincangan saya bersama dengan tim dari Satgas Nataru Astra Tol Jomo, Pak Ahmad Rifan Samani dan Pak Maulana Nur Hidayatullah. Semoga Anda yang dalam perjalanan nanti juga tetap menjaga kewaspadaan sepanjang perjalanan, dan kalau ada sesuatu yang urgent atau emergensi di sepanjang jalur, khususnya jalur tol Jombang Mojokerto, bisa hubungi call center 0321 888 123. 0321 888 123. Nomor ini terhubung juga ke nomor WhatsApp. Baru saja Anda ikuti Bisnis Interaktif Radio Andika. Ikuti terus hanya di 105,7 Radio Andika.
Bisnis interaktif dipersembahkan oleh Astra Tol Jomo menghadapi libur Nataru memberikan program Nataru ceria, cepat tanggap, ramah, informatif, dan aman. Astra Tol Jomo memastikan kesiapan infrastruktur, fasilitas, dan layanan operasional guna memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jalan tol selama momen libur Nataru. Berkoordinasi dengan PJR apabila terjadi kepadatan di gerbang tol. Simulasi tanggap darurat menyiapkan tambahan 12 mobile reader yang akan digunakan ketika terjadi kepadatan di gerbang tol. Untuk fasilitas di rest area, ada tambahan toilet portable di 4 rest area Tol Jomo, pemeriksaan kondisi kendaraan di mobile Toyota Home Service, Pertashop yang menyediakan Pertamax dan Pertamina Dex, layanan tambal ban, cek dan tambah tekanan ban. Khusus pengguna mobil listrik, tersedia fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik Ultra Fast Charging Self Service gratis. Apabila Anda mengalami kesulitan, hubungi call center 0321 888 123. Nomor ini telah terhubung WhatsApp. Dipersembahkan oleh Astra Tol Jomo.